Jumpa lagi bersama kami di channel Bawaslu Ponorogo dalam agenda Bincang Bersama Bawaslu Ponorogo. Kali ini bincang kita bersama dengan Koordif Pengawasan Bawaslu Saburai Jua. Jadi Saburai Jua itu di Nusa Tenggara Timur. Salah satu yang populer di Saburai Jua ini adalah keputusan MK yang membatalkan pasangan calon, ya, pasangan calon karena berkewarganegaraan ganda, ya. Dan ini sudah diadakan pemungutan suara ulang di sana, dan bagaimana serba-serbi pemungutan suara ulang, kemudian juga tentunya Saburai Jua ini menjadi kabupaten yang belum terlalu familiar ya bagi saya pribadi khususnya dan bagi kita pada umumnya tentang kondisi di sana, kemudian masyarakatnya gimana gitu. Langsung saja kita terhubung dengan Mas Markus Haba. Selamat datang di Bawaslu Ponorogo, Mas Markus Haba. Ya. Halo Mas. Mas, ini kan Saburai Jua ini kan ada pilkada ulang karena salah satu paslonnya itu kan nomor urut 2 Mas ya, itu atas nama Orien itu berkewarganegaraan ganda. Kemudian sudah pilkada PSU ulang tanggal 7 kemarin ya Mas ya? Ya betul, tanggal 7 Juli kemarin, dan syukur semua pelaksanaan tahapan PSU itu berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Ini berkat kerjasama dari semua pihak tentunya, sehingga situasi dan kondisi di masyarakat itu sangat kondusif. Kalau dilihat dari angka partisipasi dibanding dengan Desember kemarin itu dia turun sekitar kurang lebih 10% lah. Kalau kemarin itu dia 83%. Kalau PSU yang sekarang dia angka partisipasinya 71%. Ya, kalau ini tahapan selanjutnya setelah pemilihan ini kan rekap di kecamatan, kabupaten sudah selesai semua? Ya, di kabupaten sudah selesai tanggal dan melaporkan ke MK tentang hasil atau proses PSU sudah berjalan, dan selanjutnya ke ini tentunya ke pemerintah. Ya, ke Dewan gitu ya nanti untuk dilantik gitu ya. Mas, untuk hasil yang sudah diputuskan di kabupaten kan sudah selesai. Ini dimenangkan oleh nomor berapa ini? Hasil rekapitulasi kemarin nomor 1. Nomor 1. Yaitu Nikri Heke dan wakilnya Yohanes Ulikale. Mas, itu format suaranya, surat suaranya berarti nomor 1 dan nomor 3 gitu ya di surat suara? Atau gimana? Atau diacak lagi nomornya? Enggak ya? Ya, kalau di surat suara itu yang ada paslon nomor 1 dan nomor 3. Jadi dia putusan MK kemarin tidak merubah nomor urut. Jadi nomor urut tetap. Berarti di surat suara itu hilangkan nomor urut 2 karena kualifikasi. Berarti di surat suara itu hanya ada 2 pasangan calon dan nomor 2-nya dihilangkan gitu Mas ya? Siap, benar. Gitu. Jadi ini prosesnya dari awal lagi mencetak surat suara, bukan dengan surat suara yang sudah untuk PSU gitu ya berarti. Dia mencetak surat suara lagi gitu ya? Iya, cetak surat suara lagi, karena memang dia PSU ini untuk seluruh kabupaten, seluruh TPS, Bang. Jadi memang itu diproses dari awal lagi. Kemudian angka partisipasinya Bang, untuk yang kedua ini? Angka partisipasi itu 71%,
Ya. Itu Dia dibandingkan menurun dengan dari kemarin, Bang. dibandingkan dengan yang kemarin? Dia menurun kurang lebih 10% karena kemarin 9 Desember itu dia 83%. Kalau yang PSU tanggal 7 itu menjadi 71%. Orang semacam Urian itu di Saburai Jua itu banyak nggak? Misalkan dia pergi ke luar negeri kemudian kembali lagi atau semacam apa gitu, yang pendatang-pendatang semacam itu. Oh ya, di Sabu itu tidak ada yang begitu. Itu sebenarnya Orien itu asli Amerika atau asli Saburai Jua, Bang? Beliau asli Saburai Jua. Nah, Orien ini orang yang muncul karena ada Ya, pilkada ini atau sudah populer sebelumnya? ya, kalau beliau ini sebelum ke Amerika itu sudah bergerak di ini, sudah bekerja di ada satu yayasan dan bergerak di bidang apa? Sosial gitu ya? Pertanian dan sosial. Jadi bukan karena ini juga sih, bukan karena pilkada lalu muncul. Mas, ini bisa diceritakan ke kita nggak? Ini apa ini pengalaman tentang Jadi memang adanya ya Orien ini, apalagi dia memang asal usulnya dari Saburai Jua, ya. ya masyarakat Saburai Jua sudah ada yang kenal lah. Ada nggak pengalaman baru dari pemungutan suara ulang Siap. ini yang bisa di-share ke kita ini? Ya, saya pikir dengan kejadian kemarin, yang pertama soal undang-undang, saya pikir ini menjadi catatan penting untuk para pembuat undang-undang kita, karena hal semacam ini tidak pernah terpikir saya rasa. Dan untuk kita penyelenggara tentunya dengan kejadian kemarin menjadi pengalaman berharga bahwa terkait dengan persyaratan calon dan pencalonan itu penting untuk kita pastikan kebenarannya. Saya pikir itu penting, sehingga kalau mau dibilang itu kan menguras keuangan daerah dan keuangan negara. Itu tentu efeknya ke situ, sehingga dalam proses tahapan itu kita ke depan itu harus bisa pastikan itu, bahwa proses pencalonan dan calon itu tidak bermasalah. Saya pikir itu menjadi pelajaran untuk kita semua sebagai penyelenggara, Bang. Itu berarti penyelenggara yang ad hoc itu diperpanjang lagi gitu ya masa tugasnya berarti, Bang ya? Iya, betul. Bang, itu saya lihat di berita itu kan bahwa Bawaslu Saburai Jua kan sudah berkirim surat ke Kedubes Amerika ya untuk konfirmasi tentang status itu, Bang ya? Ya, betul. Kita bersurat itu ke Kemenkumham, terus ke Dubes itu sejak September 2020 itu kita sudah bersurat, termasuk untuk teman-teman di KPU Saburai Jua, kita sudah bersurat bahwa di masyarakat itu dan juga di media sosial seperti FB dan lain-lain itu berkembang bahwa masyarakat ada yang bertanya-tanya soal itu. Sehingga atas dasar itu kita Bawaslu Saburai Jua mencoba memastikan informasi itu betul atau tidak, benar atau tidak.
Nah, dalam surat mulai dari bulan September sebelum penetapan calon Ya. sampai dengan apa namanya Desember itu ternyata kita tidak mendapat jawabannya dari berbagai lembaga tersebut. Jadi ketika tanggal 1 Februari itu baru ada jawaban dari kedutaan besar. Nah, setelah kami mendapat jawaban itu, kita teruskan ke teman-teman KPU bahwa kita sudah dapat jawabannya dengan melampirkan surat ke Dubes itu. Dan juga tembusan tentunya ke pimpinan kita di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Begitu Bang ceritanya. Sehingga setelah itu baru mulai heboh dan menjadi, saya pikir itu sudah menjadi ranah KPU RI dan Bawaslu RI lah saat itu. Jadi sebenarnya bagi Bawaslu Saburai Jua sendiri, keputusan yang diambil selama tahapan itu sudah tepat berarti Bang ya? Tidak ada koreksi, tidak ada hal yang perlu dipertanyakan lagi gitu ya? Siap. Saya pikir sudah tepat. Jadi karena balasan itu lama, kemudian disengketakan sehingga diperselisihkan ke MK dan ya ini bukan dari faktor penyelenggara kan saya kira itu semacam itu Bang ya? Ya, saya pikir itu di luar kemampuan kita sebagai penyelenggara, Ya. karena kita sudah berusaha sejak September itu. Tapi apa boleh buat, jawaban itu datang setelah proses tahapan selesai. Iya. Bang, itu nggak ada permasalahan ya setelah ada keputusan dicoreknya pasangan Orien ini di sana juga selama penyelenggaraan pilkada ulang ini? Maksudnya ini ada Nggak ada konflik, nggak ada gesekan di masyarakat gitu? digesekan-gesekan begitu ya? Ya. Perlu saya sampaikan persaudaraan dan kekeluargaannya masih sangat kental, Bang. Bisa dibilang semua punya ikatan ini, kekeluargaan. Itu dari ujung timur ke ujung barat dan selatan ke utara. Itu salah satu faktor yang membuat kami masyarakat Saburai Jua itu sulit untuk terjadi gesekan-gesekan. Mungkin di awal-awal sedikit menghangat, tetapi dengan berjalannya waktu masyarakat Saburai Jua siap melakukan apa namanya PSU. Dan ini tentunya karena kerjasama dari semua pihak, baik TNI Polri, terus tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat sangat apa namanya Mendukung lebih gitu. mengutamakan kekeluargaan itu. Ya. Sehingga tidak terjadi seperti saudara-saudara kita di Papua. Ya. Saya Jadi pikir itu kesadaran berdemokrasi di Saburai Jua itu sudah luar biasa gitu ya. Mereka siap menerima segala konsekuensi dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Di Saburai Jua itu mayoritas apa Pak partainya? Partai yang ada di sana itu. Partai dengan perolehan kursi yang terbanyak itu apa? kalau ya selama ini yang mayoritas baik apa namanya baik sebelum kabupaten definitif sampai sudah apa namanya 3 kali kita melakukan pilkada, yang mayoritas kalau untuk dewan itu Golkar dan PDIP lah, itu yang mayoritas. Untuk kondisi geografis di sana gimana? Halo?
kondisi geografis di Saburai Jua? Untuk Saburai Jua itu dia musim apa namanya? Musim hujan itu paling tinggi 3 bulan. Ya. Sisanya Dan musim panas. masyarakatnya baik, masyarakatnya lebih banyak bercocok tanam atau berladang. Dan musim kemarau itu masyarakat Saburai Jua dia apa namanya, mengiris tuak atau lontar itu yang akan diolah menjadi gula, yang salah satu sumber kehidupan orang Sabu ya di situ. Pohon tuak ya? Pohon lontar. Ya, kalau di sini bilang tuak. Kalau ya, pertaniannya apa, Bang? Dimasak. Ya. Pertaniannya mayoritas pertaniannya apa? Itu padi juga. Mayoritas ini padi enggak sih, karena di sini sawahnya sifatnya sawah tanah hujan. Ya, apa tanamannya yang banyak? Yang lebih banyak di sini berladang itu jagung atau sorghum namanya. Ya. Kacang hijau dan kacang tanah. Terus sekarang juga pemerintah sudah sekian lama mengembangkan apa namanya rumput laut itu, sehingga sudah banyak masyarakat beralih ke situ. Terus nelayan ada sih, tapi masih tradisional ya. Bang, kalau sana itu ya, termasuk minuman itu kan dilegalkan, Bang ya, minuman keras khas sana apa namanya, Bang? Sopi dan moke. Ya, itu menjadi minuman tradisi yang dilegalkan gitu, Bang ya? Tidak dilegalkan juga sih. Tapi dijual bebas di sana, enggak? Ya, dijual lah, karena memang itu kalau orang di Saburai Jua itu sudah menjadi kebiasaan itu. Dan itu juga menjadi sumber penghasilan orang Sabu, bisa menyekolahkan anak dan lain-lain. Itu sampai dijual keluar NTT juga, Bang ya? Macam itu. Bang, kalau sana apa itu? Kalau tentu kan ada tempat yang menarik, destinasi wisata andalan di Saburai Jua itu apa? Kalau di Saburai Jua salah satunya wisata alam itu Kelap Remaja. Kelap Remaja, dan itu nomor 1 apa namanya? Dan yang berikut ada Gua Mabela, dan yang satu lagi wisata ini yang paling banyak dan populer, kebanyakan turis-turis asing itu menyangkut wisata adat dan budaya. Itu yang masih kental, dan itu banyak turis yang datang berkunjung untuk melihat secara langsung apa namanya wisata budaya dan adat itu. Apa sana adatnya musim apa? Misalkan musim bulan apa gitu, ada tradisi-tradisi gitu? Ya, dia kalau di Saburai Jua itu yang paling puncak itu bulan April. Itu semua orang kan orang Sabu ini dia dikenal masyarakatnya suka merantau. Ya. Jadi di saat bulan April yang merupakan puncak dari perayaan adat itu semua orang akan pulang. Termasuk yang saya bilang tadi, turis-turis itu dia banyak lah yang berkunjung ke Saburai Jua melihat itu. Apa itu tradisinya semacam apa? Upacara apa semacam apa itu? Upacara acaranya, agendanya? Ya, di bulan April itu ada pelepasan perahu yang dibuat dari
kayu dan daun apa namanya pohon lontar itu kalau dalam kepercayaan masyarakat Saburai Jua itu untuk melepas semua mara bahaya dan kondisi-kondisi ini yang tidak baik lah, itu dibuang keluar, dikirim keluar begitu. Dan setelah itu ada apa namanya sabung ayam itu ada tapi tanpa taruhan Bang ya. Itu berarti upacaranya di pinggir pantai gitu Bang ya, orang ramai-ramai di pinggir pantai menyaksikan. Kemudian ada pasar malam gitu tentunya ya, ada banyak pedagang gitu di sana ya. Betul. Gitu. Betul Bang. Saya tambahkan sedikit Bang. Ya. Kalau di Saburai Jua, di masyarakat Saburai Jua, bahkan kalau untuk wilayah NTT itu sudah sangat terkenal, ada satu budaya orang Sabu, budaya cium hidung. Gimana itu? Mencium hidung ini? Budaya cium hidung itu ketika ada persoalan, maka diselesaikan dengan cium hidung. Kalau sudah cium hidung artinya sudah selesai. Dan juga dipakai dalam misalnya di kematian, terus ada saudara yang baru ketemu, itu biasa dilakukan cium hidung karena kangen dan lain-lain. Setelah sedikit ada gesekan, tegang, mereka sama-sama bangun, cium hidung, dan selesai. Berarti itu simbol keakraban yang luar biasa ya. Kalau cium pipi berarti kan belum terlalu akrab, kalau hidung berarti sudah sangat akrab sekali gitu. Iya. Itu tentunya kan kalau sesama jenis Bang ya. Kalau beda jenis kan lain lagi nanti maknanya. Itu kalau di tempat tertentu ya itu pasti lain. Kalau di tempat umum kan nggak apa-apa juga. Maknanya berbeda Bang. Oh, di tempat umum meskipun sama pejabat politik yang beda juga nggak? Ya terbiasa macam itu ya. Iya. Ya ini ya. Itu budaya orang Sabu. Nah, karena itu kan saya bayangkan kalau sekarang musimnya apa Bang? Panas gitu ya? Panas atau sangat dingin sekarang? Panas. Sekarang panas Bang. Kalau makanya panas orang sampai kebanyakan batuk pilek. Orang kebanyakan batuk pilek, tapi bukan corona Bang. Kalau panas sampai berapa sana derajatnya itu? Ya dia rata-rata di normal saja ya. Ya normal. Tapi dia memang agak panas dan anginnya juga sedikit ini kencang. Sana corona gimana itu dengan minuman khasnya sope-nya itu kan pasti itu membunuh corona semua sana ya. Zona hijau semua sana ya. Iya. Enggak juga sih. Sekarang udah ada lah yang positif. Tapi nggak ada istilah. Itu mungkin nggak. Bagaimana Bang? Nggak ada istilah PPKM ya di sana ya? Nggak ada. Pembatasan karena corona itu nggak ada? Ya ada sih. Dari kepolisian tetap membatasi itu. Jadi tidak ada lagi kumpul-kumpul, terus syukuran-syukuran yang bisa dihindari ya dibatasi. Kecuali mungkin orang meninggal ya itu memang tidak bisa di ini. Gitu. Tapi dipercepat untuk penguburannya. Ya Mas Markus, terima kasih sekali atas kesempatannya. Saya kira ini menjadi pengetahuan kita baru tentang kondisi di Saburai Jua maupun penyelenggaraannya pilkada dan masyarakatnya yang ternyata juga cukup antusias dan kondusif dalam pelaksanaan PSU ini Bang ya. Semoga ini jadi ajang silaturahmi kita dan kita bisa dipertemukan lagi nanti kalau di agenda yang lain. Siap. Ya mudah-mudahan corona cepat lewat
ada kegiatan di tingkat nasional kita bisa kopi darat lah. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya. Siap. Salam buat hormat dan salam sehat. salam buat teman-teman yang di Saburai Jua. Oke, Bang. Siap. Ya, terima kasih. Demikian tadi bincang kita bersama Markus Haba ya. Dirinya adalah Bawaslu Saburai Jua NTT yang beberapa waktu lalu melakukan PSU, pemungutan suara ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bincang bersama Bawaslu Ponorogo di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.